Satu poin, saya ingin Bapak Ibu untuk melihat sebuah video ini. Kalau Anda sedang berjuang, Anda merasa capek, Anda merasa lelah, ingatlah selalu, orang yang merdeka itu selalu bersyukur. Karena bukan selalu melihat ke atas, tapi dia bisa melihat ke bawah. Perhatikan video berikut ini. Hari ini kita mengejar impian kita itu harus. Karena manusia yang nggak punya impian, mereka nggak akan punya keinginan untuk maju. Tapi ingatlah, untuk membalancing Anda melalui proses ups and down-nya proses Anda, selalu belajar untuk melihat ke bawah. Hari ini apa yang Anda alami dengan semua proses, ditolak mungkin, dihina mungkin, disepelekan mungkin, Anda merasa capek, lelah dan lain-lain. Lihatlah orang-orang di luar sana. Masih begitu banyak orang yang hari ini mereka struggle, mereka fight dengan segala kekurangan mereka. Hari ini boleh saya katakan, orang sering berkeluh kesah, mereka cacat secara mental. Dia cacat fisik, tapi mentalnya adalah juara. Tapi hari ini banyak orang fisiknya lengkap, tapi mentalnya cacat. Ya. Jadi saya reminder buat teman-teman yang masih setiap hari lebih banyak ngomel, berkeluh kesah terus, ingat berarti Anda adalah orang yang apa? Terjajah. Anda belum merdeka. Oke? Teman-teman sekalian, saya kemarin sebagai contoh menemani rekan kerja saya di Solo. Saya pendampingan ke seseorang yang punya bisnis ekspedisi. Truknya ada 8 unit baru, 4 unit lama. Waktu kita berkunjung datang ke sana, tempatnya besar sekali. Ngobrol. Sekilas dolen saya bilang gini, "Pak, ini pasti ngambil paket karena dia orang yang punya duit dan lagi butuh." Kita datang seperti biasa kan, kita ice breaking, sekali lagi kita mendengarkan dulu kebutuhan mereka. Dia sudah dari awalnya merasa apa? Gua nggak butuh lah, gua nggak percaya dengan produk-produk seperti itu. Tapi kita dengerin terus. Dan akhirnya pada saat proses kita melakukan pendekatan, pendekatan dengan mereka, apa yang terjadi? Dia keluar semua. Dia bilang, pertama, orang lihat saya punya 12 truk, tapi mereka nggak tahu 8 truk saya yang baru itu adalah cicilan dan hutang semua. Dan sekarang ekspedisi lagi sepi. Saya ajak ngomong lagi dan akhirnya keluar. Yang buat saya shock, dia menikah, hari ini sudah usia 54 tahun, 15 tahun nikah, baru dikaruniai anak, anaknya baru usia 7 bulan. Dan apa yang terjadi? Istrinya kena autoimun. Rambutnya habis, dan kemudian setelah rambutnya rontok semua, mulai kena dari kuku, lupus menyerang dia, sampai terbakar semua sekujur tubuhnya. Dan tiap hari istrinya bilang gak kuat, mau bunuh diri. Dia bilang, saya tidak bisa fokus kerja Pak Nuk. Saya stres. Anak saya nggak pernah minum ASI karena apa? Karena pada saat proses inseminasi bayi tabung itu sendiri, waktu babynya belum keluar, air susunya udah keluar duluan waktu 3 bulan dalam kandungan. Jadi begitu babynya lahir, ASI-nya nggak keluar. Saya ditunjukin fotonya, saya nggak sanggup lihat. Dia bilang, orang sering melihat saya punya usaha, tapi orang nggak tahu cobaan yang saya alami. Saya sekarang kerja, cuman masuk kontrol jam 7 pagi, jam 10 sudah harus pulang, saya harus ke rumah backup semuanya. Kenapa? Karena istri saya nggak sanggup pelihara anak ini. Coba lihat teman-teman. Kita begitu mudahnya hari ini, kalau menyangkut diri kita ini menjadi orang yang merasa bahwa seakan-akan hidup kita ini yang paling berat. Bahwa hidupku ini yang paling soroh. Anda ingat, begitu Anda keracunan dengan mindset hidupku yang paling menderita, nggak akan ada lagi rasa bersyukur. Yang ada Anda selalu menyalahkan Tuhan, Anda menyalahkan keadaan, dan itu yang membuat akhirnya Anda sudah terjajah. Anda sudah terjajah.
kira-kira bisa berpikir untuk hidup berkarya, bisa terpikir untuk hidup jadi manfaat buat orang lain, bisa kepikir untuk melakukan bisnis? Gak ada. Isinya tiap hari yang terlihat adalah penderitaan, penderitaan, dan penderitaan. Teman-teman sekalian, ayo mulai evaluasi ke diri sendiri. Kita punya semua alasan hari ini untuk bisa bersyukur atas apa yang hari ini kita miliki. Sekarang sebagai contoh, Pak, saya tuh gak punya apa-apa, Pak. Saya tidak punya kendaraan, tabungan saya tidak punya. Hidup saya ini sangat malang, Pak. Nyari pacar tidak nemu-nemu, Pak. Jomblo terus gitu. Saya sempat bilang, tidak percaya bahwa Anda adalah orang yang sangat kaya sekali di dunia ini. Nggak percaya. Ya misal ya, kita tes saja ya. Saya kasih PIN ATM saya ini, BCA dolar Singapura ini. Dananya gede, bisa beli rumah satu. Karena ini duit celengan saya sama anak-anak saya satu keluarga. Tapi satu hal, yang mau sama saya, misal Agus mau, tak kasih ini sama PIN-nya semua. Tapi saya minta 2 tangan Agus. Yang merasa hari ini butuh duit, kesulitan ekonomi, tak kasih ini. Tapi saya minta ginjal Anda, saya minta jantung Anda, karena akan tak ambil, tak tuker sama saya, tak kasih Anda duitnya, tak jual ke bank organ di Cina, saya dapat duitnya. Mau Anda? Anda masih meyakini bahwa Anda adalah orang yang tidak punya apa-apa? Setiap kali kita cuma ya hidup berkeluh kesah terus. Teman-teman sekalian, hari ini Anda adalah orang yang sangat kaya di dunia. Kita diberikan kelengkapan oleh Tuhan. Kenapa kita sia-siakan setiap hari terjajah? Dalam hal spiritual pertama, kita sudah terjajah terus. Kita biarkan masalah, kita biarkan keadaan kita merenggut kemerdekaan kita. Dan tiap hari bangun tidur pun kita sudah merasa capek, lelah. Pertanyaan sederhana, apa yang mau Anda buat kalau Anda bangun dalam keadaan capek, lelah terus? Nggak ada. Rekan-rekan sekalian, belajarlah untuk bisa melihat, bersyukurlah atas semua hal yang terjadi dalam kehidupan Anda. Dan hari ini message saya kalau Anda ingin merdeka adalah, bersyukur bukan saat sedang keadaan baik-baik saja, tapi jadilah orang yang disebut dengan ahli bersyukur, yang bisa bersyukur dalam keadaan yang terburuk sekalipun. Kenapa kita percaya? Keadaan yang terburuk menurut kita, kita yakin Tuhan itu maha baik. Keadaan yang terburuk untuk kita, ingatlah, itu Tuhan desain yang terbaik untuk kita. Saya awal pertama oposisi saat membaca itu, dan kemudian berusaha untuk memukulkan ke diri saya sebelum saya bisa sharing. Saya baca buku Chicken Soup for the Soul. Anda pernah tahu ya? Nggak tahu ya? Kumpulan kisah-kisah inspiratif punya Jack Canfield dan Mark Victor Hansen, itu yang terkenal dari dulu. Banyak sekali seriesnya. Apalagi saya bilang, Nuk, kalau kamu ingin memberikan makanan di hatimu, bacalah buku itu. Ada begitu banyak powerful story di sana. Saya baca. Dan Anda tahu, satu kisah yang saya baca adalah tentang kejadian pada saat gedung WTC itu ambruk. Ada seorang ayah eksekutif di perusahaan besar. Ya, kalau Anda tahu JP Morgan, itu perusahaan investasi paling besar. Pagi hari dia udah siap-siap semua mau berangkat kerja. Apa yang terjadi? Istrinya sakit, dia harus nyiapin makanan buat anaknya. Dan waktu mendulang anaknya, apa yang terjadi? Anaknya tadi menumpahkan buburnya, bubur susunya, makanannya ke pakaian dia. Padahal dia udah terlambat. Dia marah-marah, dia marah ke istrinya, dia marah ke anaknya sampai gebrak meja. Kenapa? Karena udah terlambat. Apa yang terjadi? Dia ganti baju cepat-cepat, anaknya didiamkan, selesai, dia berangkat. Anda tahu apa yang terjadi? Waktu dia berangkat, dia melihat di depan mata dia hanya berjarak 1 kilo, pas di jalan utama di sana, gedung WTC itu ambruk. Belar dan debu langsung seperti apa, badai debu di depan mobil dia. Dia langsung nangis. Dia langsung telepon istrinya. Sorry, aku tadi sudah berlaku kejam ke kalian. Teman-teman, itu sebagian contoh kecil bahwa sebetulnya hari ini ada begitu banyak kejadian-kejadian yang menurut kita tuh buruk, yang secara timeline kita nggak pernah tahu. Ada yang langsung seperti itu, paham ya?
Ini baru kejadian pagi, Tuhan buat sebuah kejadian yang nggak enak, yang buruk buat kita, dan hanya berserang 10 menit. Ternyata Tuhan udah tunjukkan, ini loh maksud saya gitu ya. Mungkin Tuhan ngomong ya, mingkem mau cangkemmu gitu kan ya. Langsung, oh iya Tuhan gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu timelinenya, betul kan ya? Contoh saya, ini karena saya yang pegang mic aja ya. Kalau Paulus, silakan Paulus yang ngomong ya. Contoh saya, timeline saya berapa lama? Usia 19 tahun saya harusnya kuliah di Amerika, di Shoreline College, ngambil aeronautical. Udah jelas dikasih 81.000 US dollar. Papa saya meninggal dunia. Apa yang saya bilang? Tuhan, kenapa kau jahat? Tuhan, kenapa kau menghukum aku? Lihat timelinenya berapa lama sampai akhirnya setelah saya menjadi diamond leader di ADI, dengan segala sebelumnya saya merasa Tuhan menghukum saya, Tuhan jahat, kenapa ambil papa saya, mestinya saya sekolah di luar, saya sudah sekolah di luar dengan bayaran yang nggak mungkin 300 dolar kan ya. Oke, ya minimal 5.000 kan, karena mereka ngomongnya 5.000 tuh biasa kan gitu kan. Minimal bayaran saya mungkin 10.000 gitu kan. Saya merasa mengutuk Tuhan, kenapa kau buat seperti itu Tuhan? Tapi setelah saya jadi diamond leader, saya naik ke panggung, saya baru tahu arti dan maksud Tuhan apa. Kenapa saya harus menjalani ini? Karena Tuhan punya rencana yang terbaik. Kalau papa saya masih hidup, dengan segala harta, kekuasaan yang dia punya, saya mungkin akan jadi bandar narkoba, bandar judi. Saya mungkin akan terjun masuk ke dunia gelap. Tapi Tuhan punya rencana lain. Tuhan ambil papa saya harus menjalani proses dari bawah, jadi guru renang, ikut di HDI, dan kemudian terus berproses, ikut trainingnya, dibimbing terus untuk menjadi upline yang lebih baik, dididik terus akhirnya jadi mentor gitu. Yang akhirnya pada saat saya jadi diamond leader, saya tuh doa dan nangis, Tuhan, ini toh maksudmu, supaya hambamu nih jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Coba kalau papa saya waktu itu tidak meninggal, nggak akan ada ceritanya hari ini. Mungkin saya sudah menjadi salah satu orang dalang itu, bandarnya net 89 itu mungkin. Ya sekarang di Uber itu mungkin. Ada sebuah maksud. Dan kalau ditanya timeline saya berapa lama? 7 tahun. Sampai kita melihat ujungnya, Tuhan tuh punya rencana yang terbaik buat kita. Teman-teman sekalian, merdekalah yang pertama. Merdekalah dari segala keluhan. Merdekalah dari semua yang namanya rasa tidak bersyukur. Karena ingat, hari ini mungkin kondisi Anda belum baik-baik saja, tapi percayalah, dengan bersyukur keadaan Anda jauh lebih baik daripada berkeluh kesah. Karena yang saya tahu satu hal, bersyukur adalah obat dari semua depresi. Bersyukur itu adalah obat dari semua penyakit. Karena ingat, karena hanya dengan bersyukur kita menjadi bahagia. Dan kita percaya, hati yang gembira adalah obat. Setuju gak? Kalau diteruskan di HDI, hati yang gembira adalah omset. Jadi hari ini yang omsetnya gak gede-gede, karena apa? Datang dibuat acara games, masih bersungut-sungut terus gitu. Itu biasanya tandanya omsetnya gak gede-gede. Hati yang gembira adalah apa? Obat dulu secara pribadi ya. Tapi kalau di HDI, hati yang gembira adalah omset ya. Omsetnya kenapa gak gede-gede? Karena gak gembira, gak suka cita ya. Udah, kalau mau ketawa ya ketawa aja ya. Jadi kelihatan nih, kenapa omsetnya kok gak gede-gede? Karena kurang happy menjalani hidupnya ya.